Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para penuntut ilmu dimanapun antum berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu merahmati dan memberkahi antum semua. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di pelajaran akidah, masih membahas kitab Salasatul Usul wa Adillatuha, atau 3 landasan utama dan dalil-dalilnya, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Di 3 pertemuan sebelumnya telah kita bahas 3 tingkatan Islam beserta rukun-rukun serta dalil-dalilnya. Kita telah membahas Islam beserta 5 rukunnya, iman beserta 6 rukunnya, dan ihsan dengan 1 rukunnya. Di pertemuan kali ini, itu pertemuan yang ke-10, kita akan membahas masih mengenal agama Islam, itu tentang hadis Jibril yang menghimpun 3 tingkatan agama Islam, yaitu Islam, iman, dan ihsan, serta hubungan antara ketiga tingkatan tersebut. Penulis berkata, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata, "Wad dalilu minas sunnah hadits Jibril al-masyhur an Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala, bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh tala 'alaina rajulun shadidu bayadhi thiyab shadidu sawadi asy-sya'r la yura 'alaihi atharu as-safar wa la ya'rifuhu minna ahad. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رئاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال فمضى فلبثنا مليا. فقال يا عمر أتدرون من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. Terjemahnya, dari sunnah adalah hadis Jibril alaihissalam yang masyhur, yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ia berkata, suatu ketika kami, yaitu para sahabat, duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba muncul kepada kami seorang lelaki berpakaian sangat putih dan rambutnya amat hitam. Tak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan dan tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ia segera duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ia menyandarkan lututnya kepada lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi. Kemudian ia berkata, "Wahai Muhammad, beritahukanlah kepadaku tentang Islam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Islam adalah engkau bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan kau menunaikan haji ke Baitullah jika engkau telah mampu melakukannya."
Lelaki itu berkata, "Kau benar." Maka kami heran, ia yang bertanya, ia pula yang membenarkannya. Kemudian ia bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang iman." Nabi menjawab, "Iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk." Ia berkata, "Engkau benar." Ia bertanya lagi, "Beritahukanlah kepadaku tentang ihsan." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, walaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu." Lelaki itu berkata lagi, "Beritahukanlah kepadaku kapan terjadi hari kiamat." Nabi menjawab, "Yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya." Ia pun bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya." Nabi menjawab, "Jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya, jika engkau melihat orang yang bertelanjang kaki tanpa memakai baju lagi miskin, papa, serta pengembala kambing telah saling berlomba dalam mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi." Kemudian lelaki tersebut segera pergi. Aku pun terdiam sehingga Nabi SAW bertanya kepadaku, "Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi?" Aku menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Beliau menjawab, "Dia adalah Jibril yang datang mengajarkan kalian tentang agama kalian." Hadis riwayat Muslim. Penjelasannya secara singkat, hadis ini merupakan dalil tentang 3 tingkatan agama Islam yang telah kita bahas di 3 pertemuan sebelumnya, yaitu tentang Islam, iman, dan ihsan. Kemudian di penghujung hadis disebutkan tentang beberapa penjelasan. Di antaranya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya, menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui waktu terjadinya hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan beberapa tanda hari kiamat, di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Antalidal amatu rabbataha." Jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya. Ungkapan ini memiliki makna, di antaranya yang pertama, banyak terjadi tindakan durhaka anak kepada orang tuanya. Yang kedua, banyaknya perbudakan. Yang ketiga, perubahan kondisi yang cepat. Dan yang keempat, diantaranya, pemilik budak menikahi budak perempuannya, lalu melahirkan anak untuknya, sehingga anak ini menjadi tuan atas ibunya sepeninggal ayahnya. Dan sabda Nabi SAW yang berbunyi, "Wa antarul hufatal uratal alata ri'a asyai yatatawaluna fil bunyan." Jika engkau melihat orang yang bertelanjang kaki tanpa memakai baju, lagi miskin papa, serta pengembala kambing telah saling berlomba dalam mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi. Maksud potongan hadis ini adalah perubahan kondisi manusia yang begitu cepat, di mana orang fakir berubah menjadi orang kaya namun berperangai buruk. Kemudian, apa hubungan antara Islam, iman, dan ihsan yang kita bahas di 3 pertemuan sebelumnya, dan kita sebutkan dalil ketiganya dalam sebuah hadis yang panjang tadi, yaitu hadis Jibril alaihissalam. Ini penjelasannya, apabila kata Islam, iman, dan ihsan disebut secara bersamaan, bagaimana dalam hadis Jibril alaihissalam yang kita bacakan tadi, maka masing-masing mempunyai pengertian khusus sebagaimana berikut ini. Adapun Islam, maka artinya adalah amalan-amalan lahiriah atau yang terlihat dan nampak oleh kita, seperti rukun Islam yang 5 yang disebutkan dalam hadis Jibril tadi. Kau bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah. Sedangkan iman adalah menunjukkan hal-hal yang bersifat abstrak atau gaib atau bersifat keyakinan, seperti rukun iman yang 6. Kau beriman kepada Allah, pada malaikat, kepada kitab-kitab,
kepada para rasul, kepada hari akhir, dan kepada takdir baik dan buruknya. Sedangkan ihsan ialah tingkatan tertinggi dari ketiga tingkatan agama tersebut. Anta budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yarak. Kau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihatmu. Sedangkan apabila kata Islam disebutkan tersendiri, maka iman sudah tercakup di dalamnya. Dan demikian juga sebaliknya. Maksudnya, jika disebutkan kata iman, maka kata Islam juga sudah masuk di dalamnya jika disebutkan secara tersendiri. Sedangkan ihsan, apabila disebutkan tersendiri, maka Islam dan iman sudah tercakup di dalamnya. Maka atas dasar ini, setiap mukmin adalah muslim, namun tidak setiap muslim adalah mukmin. Setiap muhsin adalah mukmin, namun tidak setiap mukmin adalah muhsin. Demikian penjelasan tentang hadis Jibril yang merupakan dalil tentang 3 tingkatan agama Islam, yaitu Islam, iman, dan ihsan, dan beberapa tanda hari kiamat. Kemudian hubungan antara Islam, iman, dan ihsan, baik ketika sebutkan secara tersendiri maupun secara bersamaan dalam sebuah dalil. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa dipahami. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.